Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Di dalam istana megah yang ditopang oleh pilar-pilar batu, Klein duduk di kursi bersandaran tinggi, sambil mengetuk ringan sudut meja panjang bermotif belang. Hal pertama yang ia coret adalah metode mencari seorang urutan 4 Unshadowed dari jalur Sun. Itu karena ia nyaris tidak memiliki kontak dengan gereja Eternal Blazing Sun. Sangat sulit baginya untuk menemukan bantuan dari siapapun. Kedua, ia meragukan bahwa seorang Unshadowed mampu membersihkan korupsi mental di dalam All Black Eye. Bagaimanapun, saran Nona Hermit Catlia ditujukan pada pengaruh sisa dari seorang rempager biasa, bukan true creator. Mencari bantuan kekuatan malaikat atau dewa sejati juga tidak realistis. Secara teori, aku bisa menggunakan ruang misterius di atas kabut abu-abu untuk melakukan ramalan terhadap Eternal Blazing Sun dan memanfaatkan bantuan dia untuk menghancurkan All Black Eye serta menguapkan korupsi mentalnya. Namun masalahnya adalah, dia yang berpengalaman mungkin bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerbu tempat itu dan mengambil alih kabut abu-abu. Jika itu terjadi, semuanya tidak akan sepadan. Dan ketika suatu kekuatan yang melampaui levelku entah berapa kali lipat langsung bekerja, tidak akan ada jeda. Targetnya adalah diriku, dan aku takkan punya waktu untuk mengarahkannya ke All Black Eye. Aku akan kehilangan kemampuan untuk mengendalikan situasi. Lagi pula, bukan berarti aku bisa meramal sesuka hati. Aku membutuhkan medium. Sebelumnya aku menggunakan lambang suci matahari yang bermutasi, yang mengandung darah ilahi Eternal Blazing Sun, serta telinga yang telah dikorupsi oleh True Creator. Saat ini, medium yang kumiliki adalah Tuandor dan Hidden Sage. Aku bisa menggunakan ocehan yang didengar Nona Magician saat bulan purnama, serta pengejaran pengetahuan Admiral of Stars untuk mencoba. Namun, serangan balasannya juga tidak akan diarahkan pada All Black Eye, dan aku tidak punya cara untuk mengalihkan serangan itu. Tuan Azik belum pulih. Snake of Fate Will Auseptin belum lahir. Dilihat dari situasinya, aku juga tak bisa menemukan malaikat untuk membantuku. Aku memang masih mengenal terlalu sedikit tokoh tingkat tinggi. Benar, masih ada sesuatu yang mirip malaikat, roh jahat di reruntuhan bawah Backland, yang diduga sebagai King of Angels Medici. Tapi orang itu penuh intrik, dengan rencana tak diketahui dan niat jahat. Kecuali tidak ada metode lain, aku tidak akan mempertimbangkannya. Ya, mengambil resiko itu sama sekali tidak sepadan. Kalau begitu, aku sebaiknya menyerah pada All Black Eye dan mencari bahan utama marionetis. Hanya debu red kuno dan kristal inti gargoyle bersayap 6. Bahkan ada kemungkinan yang pertama bisa ditemukan di dunia bawah. Dalam hal ini, melakukan pencarian baru adalah pilihan yang layak, sementara menemukan item mistik yang mirip dengan Blood Vessel Thief adalah pilihan lain. Dengan kabut abu-abu melindungiku, aku bisa menggunakan kemampuan pencuriannya secara maksimal. Aku pasti bisa memisahkan korupsi mental True Creator dari All Black Eye, dan aku tidak perlu takut korupsi itu kembali. Metode termudah adalah melemparkan item mistik yang terkorupsi itu sejauh mungkin setelah pencurian selesai. Lalu, aku membawa All Black Eye yang murni kembali ke dunia nyata, menyebabkan pemisahan fisik antara kedua item. Bagaimana caranya aku menemukan item mistik serupa? Tuan Hangedman tidak mengatakan apapun setelah melihat metodenya, yang berarti dia juga tidak tahu. Namun, aku bisa bertanya pada pertemuan tarot berikutnya. Nona Hermit, Nona Magician, Nona Justice, Little Sun dan Emlyn White semuanya memiliki saluran informasi dan sumber daya masing-masing. Aku bisa mencoba mencarinya sendiri minggu ini. Aku akan mulai dari Vice Admiral Iceberg. Perwira ketiganya, si dasi kupu-kupu bermotif bunga, Jodeson, memiliki kekuatan Beyonder yang bisa mencuri. Mungkin dia tahu di mana ada item mistik serupa. Alur pikir Klein perlahan menjadi jernih ketika ia menyusun rencana awal. Ia terlebih dahulu melakukan ramalan sebelum segera kembali ke dunia nyata. Ia keluar dari keadaan malas berbaring di kursi santai,
sambil minum minuman dan membaca koran, lalu dengan cepat menyiapkan sebuah ritual. Masih 3 lilin, tetapi simbol yang ia gambar berbeda. Itu adalah lambang suci God of Knowledge and Wisdom, sebuah mata maha tahu di atas buku terbuka. Belati perak ritual juga diganti menjadi pisau kuningan. Dalam mistisisme, planet biru berkorespondensi dengan God of Knowledge and Wisdom, dan logam yang termasuk dalam domain planet biru adalah raksa dan kuningan. Klein telah lama mempertimbangkan masalah menghubungi Vice Admiral Iceberg Edwina Edwards. Karena itu, ia menyiapkan satu set bahan ritual soulful. Setelah serangkaian proses, ia membakar bubuk herba yang sesuai, lalu meneteskan ekstrak dan esensi dari lavender dan mint. Di tengah aroma samar, jernih, dan misterius, Klein melangkah mundur dan menggunakan Hermes kuno untuk melafalkan mantra. Aku berdoa memohon kekuatan pengetahuan. Aku berdoa memohon kekuatan rasionalitas. Aku berdoa memohon rahmat penuh kasih dari Dewa Kebijaksanaan. Aku berdoa agar Engkau mengizinkanku berkomunikasi dengan roh Edwina Edwards, guru yang mengejar pengetahuan, peneliti makhluk dunia roh, Vice Admiral Iceberg dari lautan, yang berasal dari Lenburg. Suara Klein bergema, ketika altar seketika menjadi suram dan dingin. Baik pisau kuningan, maupun botol-botol logam, semuanya melayang ke udara. Berhasil. Golden Dream masih berada dalam radius 500 mil laut. Klein pertama-tama merasakan kegembiraan, sebelum melihat nyala ketiga lilin memanjang. Api itu ternodai warna putih pucat dengan semburat hijau gelap. Ia tahu bahwa ritual soulful pada dasarnya membebaskan tubuhnya, dan memungkinkan astral projection target merasukinya, untuk membangun saluran komunikasi yang efektif. Ia akan kekurangan perlindungan yang diperlukan, sehingga mudah diserang oleh target ritual soulful. Oleh karena itu, ia telah meramal sebelumnya, untuk menentukan bahaya dari tindakan ini. Selain itu, setelah bertemu dan berbincang dengannya, ia percaya bahwa Vice Admiral Iceberg Edwina bukanlah orang yang berniat jahat. Untuk sementara, ia menganggapnya dapat dipercaya. Pada saat ini, angin di dalam dinding spiritualitas menghasilkan suara ratapan. Klein hanya merasakan kekuatan sedingin es turun dari kehampaan, dan berusaha memasuki tubuhnya. Namun kemudian, ia terkejut menemukan bahwa keadaannya tidak seperti yang ia bayangkan. Ia memiliki kekuatan yang diperlukan untuk menolak dan mengendalikan dirinya sendiri, alih-alih dirasuki olehnya. Apa yang terjadi? Tepat ketika pikiran itu muncul, ia mulai melihat kabut abu-abu samar tak berwujud di sekelilingnya. Ini adalah sifat yang ia miliki setelah naik tingkat menjadi faceless. Kekuatan kabut abu-abu mampu sedikit bocor ke realitas. Di tengah pikirannya yang berpacu, Klein tak ragu mengayunkan lengannya. Ia menunjuk ke sebuah mantel yang tergantung di gantungan, melemparkan kekuatan sedingin es itu ke arahnya. Mantel wol hitam di gantungan itu anehnya melayang, dengan bagian lengan terangkat, tampak agak kikuk. Seolah-olah ada seseorang yang tak terlihat mengenakan mantelnya. Mantel hitam itu melayang maju 2 meter, sebelum berhenti. Kedua lengan mantelnya terangkat, dan membentuk tanda silang. Apa artinya itu? Klein tertegun, sebelum menyadari maksud Vice Admiral Iceberg. Tanpa mulut, aku tak bisa berbicara. Tanpa tangan, aku tak bisa menulis. Canggung sekali. Klein berpikir sejenak, lalu langsung berkata, "Aku membutuhkan item mistik yang dapat mencuri kekuatan Beyonder orang lain. Nyonya, bolehkah aku tahu apakah kau memilikinya? Jika tidak, bisakah kau menanyakan pada perwira ketigamu untukku? Si dasi kupu-kupu bermotif bunga Jodeson?" Jawaban yang sesuai bisa dituliskan dalam sepucuk surat. Panggillah utusanku untuk mengirimkannya. Lengan mantel hitam itu terbentang, dan memberi isyarat menurun. Setelah itu, ia kehilangan jiwanya dan jatuh ke lantai, tak lagi tampak lurus seperti sebelumnya. Itu berarti ya? Klein menghela napas dalam hati, dan segera mengakhiri ritual. Ia menggantung kembali mantel hitam itu, dan menggunakan sikat serta sapu tangan untuk membersihkannya. Kemudian, ia menulis sepucuk surat, dan mengajukan pertanyaan serupa kepada Tuan Azik. Ia memanggil utusan dengan meniup peluit tembaga. Setelah surat itu dibawa pergi, Klein dengan semangat besar mencoba metode ketiga.
Ia mengeluarkan bangau kertas dari dompetnya, dan dengan hati-hati membentangkannya. Ia menulis dengan pensil di atasnya. Bolehkah aku bertanya, di mana aku bisa mendapatkan item mistik yang dapat mencuri kekuatan Beyonder orang lain? Meletakkan pensil, Klein melipat kembali bangau kertas itu mengikuti garisnya. Ia cukup puas dengan peningkatan keterampilannya dalam kerajinan tangan. Pada malam hari, setelah Klein menelusuri doa-doa para penganutnya, ia kembali ke dunia nyata dan pergi ke kamar mandi untuk menikmati mandi air panas yang cukup nyaman. Itu membuatnya cepat tertidur setelah naik ke tempat tidur. Hal ini berlanjut sampai ia tiba-tiba merasakan sebuah kekuatan eksternal menyerbu mimpinya. Itu adalah dataran tandus yang sama dengan menara runcing hitam pekat yang menjulang tinggi. Dengan keakraban, Klein melewati pintu dan dinding hingga ia masuk jauh ke dalam menara. Masih ada setumpuk kartu tarot yang berserakan di sini. Mereka mengelilingi sebuah tonjolan di tengah, seolah sedang membuat suatu pernyataan. Namun, sebagai seorang seer, Klein hanya bisa menafsirkannya sebagai kacau dan kontradiktif. Di area tonjolan itu, teksnya telah berubah. Kata-kata perak membentuk 3 kalimat. Baris pertama berbunyi, "Aku hanyalah seorang anak yang belum lahir." Ekspresi Klein membeku, seolah ia mendengar tangisan bayi. "Tolong, aku mohon, jangan mempersulitku. Komunikasi seperti ini sangat melelahkan." Baris kedua sama ringkasnya, "Petunjuknya ada padamu." Baris ketiga berbunyi, "Jangan tanyakan padaku apa petunjuk itu, karena aku juga tidak tahu." Artinya, Snake of Fate Will Auceptin bisa meramalkan bahwa ada petunjuk padaku, tetapi dia tidak mampu meramalkan apa sebenarnya petunjuk itu. Rasanya seperti ramalan seorang penipu. Tidak, aku tidak bisa mengatakan begitu. Aku tak bisa memasukkan diriku sendiri dalam kritik semacam itu. Klein mengingat informasi tersebut, dan keluar dari mimpi sebelum kembali tidur hingga fajar. Setelah sarapan, ia mulai mengingat kembali item dan kejadian yang pernah ia alami, untuk mencari apa yang disebut sebagai petunjuk itu. Pada saat ini, persepsi spiritualnya terpicu ketika ia dengan cepat mengaktifkan Spirit Vision. Utusan kerangka itu tetap berukuran besar, tetapi tidak seperti terakhir kali, kepalanya tidak menembus langit-langit. Itu karena ia menyembur keluar dari lantai, sehingga setengah kepalanya berada di tingkat bawah. Dalam situasi seperti itu, ia menatap Klein sejajar mata, dan meletakkan surat balasan di telapak tangannya. Melihat utusan itu runtuh seperti air terjun yang jatuh, Klein terkejut. Ia bergumam, setengah kesal setengah geli, "Jadi kau memang tahu sopan santun. Kau jadi lebih perhatian setelah tahu kau tidak akan dipindahkan kepadaku. Kau benar-benar banyak berubah." Klein cepat menarik kembali pandangannya, dan membuka surat itu, untuk membaca balasan dari Tuan Azik. Mencuri kekuatan Beyonder orang lain berasal dari jalur Marauder. Pada zaman keempat, itu dimiliki oleh keluarga Amon, keluarga Zoroast, dan keluarga Jacob. Mereka jarang muncul setelah Perang Empat Kaisar. Kabarnya, beberapa anggota mereka membentuk sebuah aliansi, dan menamakan diri mereka Hermits of Fate. Aku tidak ingat lebih jauh. Kau bisa mencoba menyerang dari sudut pandang keturunan 3 keluarga ini. Amon. Jadi seorang blasphemer merujuk pada jalur ini? Keluarga Jacob adalah salah satu dari 5 keluarga malaikat dinasti Tudor. Mereka setara dengan Abraham, Amon, Antigonus, dan Tamara. Adapun keluarga Zoroast, mereka berasal dari Kekaisaran Solomon. Hermits of Fate. Fate. Hermit. Petunjuknya ada padaku. Klein tiba-tiba duduk tegak, dan teringat sebuah item. Itu adalah lencana misterius dari Lanevus. Simbol di atasnya tidak lain adalah simbol takdir dan penyembunyian. Lanevus kemungkinan besar adalah urutan 8 Swindler. Ini kebetulan berasal dari jalur Marauder. Tidaklah sulit dipahami atau tidak masuk akal jika dia memiliki tiket masuk ke pertemuan yang bersangkutan. Justru sebaliknya, itu sangat logis. Membeli sebuah benda mistis yang dapat mencuri kekuatan Beyonder orang lain di sebuah pertemuan milik Hermits of Fate jelas jauh lebih mudah dibandingkan lingkaran lainnya. Dilihat dari sini, ini adalah petunjuk yang disebutkan Will Auceptin.
Klein duduk di tepi tempat tidur, dan tiba-tiba menjadi bersemangat. Ia buru-buru menyiapkan sebuah ritual untuk memanggil dirinya sendiri, dan naik ke atas kabut kelabu, untuk membawa kembali lencana seukuran bola mata itu ke dunia nyata. Di bagian depan lencana, terdapat sebuah simbol yang menggambarkan takdir dan penyembunyian. Sementara di bagian belakangnya, ada lingkaran kata-kata kecil dan rapat dalam bahasa Hermes kuno. Kau dapat bergabung jika memiliki benda ini. Klein baru saja hendak menyuntikkan spiritualitasnya untuk mengaktifkan lencana itu, dan mengirimkan informasi, agar tersinkronisasi dengan waktu dan lokasi pertemuan terbaru, ketika ia tiba-tiba ragu. Betapa cerobohnya aku. Aku benar-benar lupa meramal apakah melakukan ini berbahaya atau tidak. Jika pertemuan itu memiliki senior demigod milik Lanevus, dan dia menggunakannya untuk mengunci posisiku, itu akan merepotkan. Ini sama seperti bagaimana Vice Admiral Elman Tracy bisa dengan cepat menemukan seorang Demoness of Anaging untuk membantunya. Aku harus berjaga-jaga. Seseorang harus berani ketika waktunya menuntut, dan menjadi pengecut ketika memang perlu. Klein menepuk dahinya, dan dengan hati-hati kembali ke ruang misterius di atas kabut kelabu, tempat ia menggunakan pendulum roh untuk melakukan ramalan. Setelah menerima wahyu bahwa tidak ada bahaya, ia menghembuskan napas lega dan meninggalkan kabut kelabu. Ia lalu duduk di kursi sandar di kamar penginapannya. Dengan suntikan spiritualitasnya, lencana itu memancarkan kilau buram, dan dengan cepat memadat menjadi seberkas cahaya tak mencolok yang melesat ke udara. Tak lama kemudian, berkas cahaya yang sama kembali dan menyebar, berubah menjadi selembar perkamen kulit kambing ilusi seukuran telapak tangan. Di atasnya tertulis kata-kata dalam bahasa Vesak kuno. Tanggal 6 Juni tahun 1350, pukul 9 malam, di muara Sungai Tusok. Masih 4 bulan lagi. Dengan waktu sebanyak ini, seharusnya tidak menjadi masalah bagiku untuk kembali mencari bahan utama marionetis. Satu-satunya hambatan adalah kekurangan uang, tapi itu tidak terlalu sulit. Sekarang aku memiliki kekayaan sebesar 6.945 pound. Seharusnya lebih dari cukup setelah menjual 1 atau 2 karakteristik Beyonder lagi. Lagi pula, ada begitu banyak buronan bergerak di laut. Tidak, aku tidak boleh terlalu sombong. Aku harus menyingkirkan 4 raja dan 7 admiral. Petunjuk macam apa ini? Klein mencondongkan tubuh ke depan, melengkungkan punggungnya, dan mulai berpikir keras. Saat memikirkan pertemuan Hermits of Fate, ia tiba-tiba teringat seseorang. Leonard Michel. Penyair kesayanganku pernah berpartisipasi dalam pertemuan Hermits of Fate di Lembah Babur. Apapun tujuannya, entah itu urusan resmi atau pribadi, ada kemungkinan dia memperoleh sebuah benda mistis yang dapat mencuri kekuatan Beyonder orang lain. Aku bisa meminjamnya darinya, atau membelinya melalui dia. Apakah ini petunjuk yang sebenarnya? Klein merasa bersemangat, dan dengan cepat menyusun sebuah rencana kasar. Langkah pertama, menempatkan radio transceiver di atas kabut kelabu untuk mengumpulkan auranya. Langkah kedua, menggunakan radio transceiver itu untuk menghubungi Arodes beberapa hari kemudian. Langkah ketiga, menanyakannya di mana aku bisa dengan relatif mudah memperoleh benda mistis yang dapat mencuri kekuatan Beyonder orang lain. Jika jawabannya sangat jelas, maka langkah keempat akan mengikuti informasi tersebut dan dengan mudah menyelesaikan tujuanku. Jika jawabannya samar atau penuh bahaya, maka langkah keempat bisa berupa menanyakan lokasi terkini penyair kesayanganku. Langkah kelima adalah meminta Emlyn White membawa lencana ini untuk mencari penyair kesayanganku, dan melihat apakah dia memiliki benda yang sesuai, serta apakah mungkin dilakukan transaksi. Aku tidak akan muncul secara langsung, karena aku bisa saja dikenali. Itu juga akan menjadi sangat merepotkan. Adapun Emlyn, saat ini dia dianggap sebagai seseorang dari gereja Mother Earth? Tidak. Dianggap sebagai hantu dari gereja Mother Earth. Untuk memintanya melakukan kontak pertama, bahkan jika dia dilaporkan oleh penyair kesayanganku atau tertangkap di tempat, dia tidak akan dijebak atau disiksa. Dengan rencana tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana melaksanakannya, Klein segera merasa segar kembali. Dalam suasana hatinya yang baik, ia memutuskan untuk keluar dan makan hidangan khas Bayam, ikan panggang. Di atas laut biru, Golden Dream, yang berkilauan karena sinar emas matahari terbenam, melaju perlahan dalam keheningan.
Setelah menerima izin dari kaptennya, Danitz dengan gugup berjalan memasuki kamarnya sambil mengangkat kepala, diiringi tatapan iri dari orang-orang. Rak-rak buku memenuhi ruangan, dan di atasnya tersusun berbagai macam buku. Vice Admiral Iceberg, Edwina, berdiri di depan meja sambil memegang pena tinta hitam. Ia dengan cepat menulis, "Aku tidak memiliki benda serupa." Begitu pula Jodeson. Dia mengatakan akan membantumu mencarikannya, tetapi itu mengharuskanmu cukup beruntung. Edwina mengangkat kepalanya dan mengarahkan mata biru jernihnya yang bening seperti air kepada Danitz. "Kau lakukan ritualnya, ritual untuk memanggil utusan Germain Sparrow." Saat itu, Danitz sempat bertanya-tanya, apakah ia akan menerima perlakuan khusus dari kaptennya? Tetapi ketika mendengar itu, ia menunjuk dirinya sendiri dengan terkejut. "Aku." "Ya." Edwina melipat surat itu, menegakkan tubuhnya, dan mengangguk. "Ini bisa membantumu membiasakan diri dengan ritual serupa. Di masa depan, aku akan mengujimu tentang ini." "Baik." Danitz menyembunyikan kekecewaannya, sambil berusaha sekuat tenaga mengingat prosedurnya, lalu perlahan menyiapkan ritual yang hanya membutuhkan 1 lilin. Akhirnya, di bawah pengawasan Edwina, ia mengeluarkan sebuah koin emas loen yang berkilau, dan meletakkannya di atas altar. Setelah menerima surat itu, Danitz meninjau kembali ritual lanjutan itu 2 kali di dalam pikirannya, sebelum berani melakukannya. Ia melangkah mundur, dan berkata dalam bahasa Hermes kuno, Aku memanggil atas namaku. Roh yang berkeliaran di yang tak berdasar, makhluk ramah yang dapat ditundukkan, utusan yang menjadi milik Germain Sparrow." Angin meraung di dalam dinding spiritualitas, membuat rambut kuning Danitz berkibar ke atas. Api itu dengan cepat membesar hingga seukuran kepala manusia. Warnanya sepucat surat di tangan Danitz. Tak lama kemudian, Danitz melihat rambut pirang panjang, mata merah darah, dan sebuah kepala cantik muncul. "His, utusan Germain Sparrow benar-benar unik. Bagaimana mungkin makhluk dunia roh terlihat seperti manusia, dan bahkan begitu cantik? Dia hanya sedikit di bawah kapten?" Danitz tiba-tiba tersedak ketika menyadari bahwa kepala itu tidak memiliki leher di bawahnya. Lebih jauh lagi, kepala itu diangkat oleh sebuah tangan yang memegang ikatan rambutnya. Ia menatap linglung saat satu demi satu kepala muncul. Ia melihat sosok tanpa kepala yang mengenakan gaun rumit muncul di hadapannya. Dia memang makhluk dari dunia roh. Ia merasa malu karena memiliki pikiran-pikiran tadi. Menarik napas dalam-dalam, Danitz buru-buru menyerahkan surat itu, dan melihat salah satu kepala cantik itu membuka mulutnya untuk menggigitnya dengan gigi putih yang berkilau. Pada saat yang sama, kepala Reinette Tiniker yang lain menggigit koin emas di atas altar. Namun, dia tidak segera pergi. 4 mata merah darah pada 2 kepala lainnya melirik ke arah Edwina Edwards yang berada di luar dinding spiritualitas. Ia mengamatinya beberapa kali. Edwina merasakan dirinya sedang diawasi, dan itu membuatnya tak mampu menahan rasa ngeri yang muncul. Reinette Tiniker menarik kembali pandangannya, sementara tubuhnya menjadi ilusi dan menyatu ke dalam cahaya lilin putih. Api menyala kembali, warnanya menyebar keluar. Segalanya kembali normal. Begitu Danitz menyingkirkan dinding spiritualitas, ia mendengar kaptennya berkata dengan suara berat, "Itu bukan makhluk dunia roh biasa." "Bukan makhluk dunia roh biasa?" Danitz tercengang. Ia tahu bahwa profesi kaptennya adalah peneliti makhluk dunia roh. Jika dia mengatakan itu tidak biasa, maka itu jelas bukan sesuatu yang biasa. Itu jauh lebih luar biasa daripada biasa. Germain Sparrow memang pria dengan banyak rahasia. Danitz merenung. Backlund, distrik Cherwood. Force mengerahkan seluruh tekadnya, sebelum akhirnya mengalahkan rasa malas yang datang dari perapian. Ia mengganti pakaiannya dengan gaun katun biru tua yang tebal, melilitkan syal abu-abu muda di lehernya, dan mengenakan topi wanita yang hangat. Dalam suhu yang tidak terlalu dingin, selain dingin yang meresap ke tulang akibat kabut yang menyelimuti, ia naik kereta menuju William Street. Ia menghirup udara dingin, dan mengatakan pada dirinya sendiri, bahwa ini hanyalah perjalanan biasa seorang penulis, untuk mengumpulkan bahan di dunia luar.
Tidak perlu gugup atau bertingkah aneh. Melangkah beberapa langkah ke depan, Force memasuki sebuah kedai kopi dan duduk di dekat jendela. Sambil meminum cairan hangat yang kental, ia mengamati para pejalan kaki dan rumah-rumah di seberang jalan. Tidak ada yang aneh, tidak ada perkelahian atau pencurian sama sekali. Ini daerah tempat orang-orang kaya tinggal, jadi keamanannya jauh lebih baik daripada distrik timur. Aku bahkan bisa melihat seseorang dari Feisak. Dia benar-benar tinggi dan berotot, seperti beruang. Dia juga punya rekan. Apakah mereka orang-orang dari Intis? Pakaian mereka benar-benar berlebihan, seperti sedang berakting di sebuah sandiwara. Backlund memang ibu kota dari segala ibu kota. Aku bisa bertemu banyak orang asing di sini. Force perlahan melupakan tujuannya dan membuka buku catatan untuk mencatat bahan bagi novelnya. Setelah menyelesaikan kopinya, ia mengitari jalan itu dan pergi setelah tidak menemukan sesuatu yang janggal. Ia berencana datang lagi pada hari Kamis. Setelah mengambil surat balasan Edwina dari tangan Renette Tiniker, Klein memperhatikan utusan itu menghilang, memastikan bahwa dia tidak meminta koin emas tambahan. Sepertinya menggunakan koin emas sebagai bahan ritual memang berhasil. Ia tersenyum, merasa puas dengan dirinya sendiri, lalu membuka surat itu. Dengan jawaban yang sia-sia, ia berencana keluar berjalan-jalan di jalanan untuk mencari kesempatan melakukan akting sejati demi menyimpulkan prinsip-prinsipnya. Pada saat ini, ia mendengar ketukan di pintu. Itu adalah Kapten Elan. Klein membuka pintu dengan tenang dan berkata, "Aku memang berniat mencarimu." Elan terkekeh dan berkata, "Tidak perlu. Selama kau mendaftarkan sebuah tempat dengan identitasmu, aku akan tahu di mana kau menginap." Kantor Gubernur Jenderal dan Militer memang memiliki kendali yang cukup baik atas penginapan. Klein mengangguk tanpa berkata apa-apa. Elan memutar tubuhnya setengah dan menunjuk ke arah koridor. "Aku akan membawamu menemui seseorang. White Agate akan segera kembali ke Pelabuhan Pritz. Jika kau membutuhkan bantuan atau memiliki informasi untuk diberikan, kau bisa mencarinya. Kami biasanya cukup murah hati dalam hal pembayaran." Itu adalah hal yang sebelumnya telah Klein sebutkan kepadanya. Baik, Klein meraih gantungan mantel. Setelah mengenakan mantelnya, Elan membawanya langsung ke bar Amiris Lift dan menuju ke sebuah sudut di dalamnya. Di ruang bawah tanah bar Amiris Lift, Wormtongue King menatap Strongman Ozil di seberangnya dan bertanya, "Apakah kau sudah mengumpulkan intel terbaru tentang Blazing Danitz?" "Sudah," kata Ozil sambil tersenyum. "Minggu lalu, Matt si mata biru melihat Blazing Danitz bersama seorang petualang yang tidak dikenal.